أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نأكل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ayah, bunda, dan anak-anakku, IBS Al-Ikhlas Official dimanapun Anda berada, pada kesempatan hari ini, Mr. Cafid akan membawakan sebuah materi, yaitu larangan memutus silaturahim. Pastinya diri kita sendiri, diri kita pribadi, pastinya memiliki kerabat, sahabat, teman yang dulunya begitu dekat. Namun kini entah apa yang menyebabkan pertemanan atau kerabat itu menjadi renggang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Rasulullah SAW bersabda, wa an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah qati, yakni qati rahim, muttafaqun alaihi. Dari sahabat Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Muttafaqun alaihi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini merupakan ancaman bagi orang yang memutus silaturahim, yaitu bahwasanya dia tidak akan masuk ke dalam surga. Lalu sia-sia dong sholat kita, ibadah kita, tilawah kita, tetapi kita memutus silaturahim, maka balasannya yaitu neraka.
Ini menunjukkan bahwasanya permasalahan adab atau akhlak adalah permasalahan yang penting. Barang siapa yang tidak berakhlak sehingga memutus silaturahim, maka tidaklah akan masuk ke dalam surga. Sebagaimana dalam pembahasan keutamaan menyambung silaturahim yang diantaranya adalah bisa menyebabkan masuknya ke dalam surga. Dan sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Ar-Ra'd. Sebaliknya, Allah juga menjelaskan bahwa memutus silaturahim merupakan salah satu sebabnya masuknya orang tersebut ke dalam neraka jahanam. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari hal yang seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ay yusala wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'natu wa lahum su'uddar. Orang-orang yang memutuskan atau melanggar perjanjian Allah yang telah mereka ikrarkan kepada Allah dan mereka memutus silaturahmi yang Allah perintahkan supaya disambung dan mereka melakukan kerusakan di atas muka bumi, maka bagi mereka laknat yang bagi mereka tempat kembali yang buruk. Quran surat Ar-Ra'd ayat 25. Ayat ini jelas banget, ini adalah sebuah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang menyebabkan mendapatkan laknat dan masuknya ke dalam neraka jahanam adalah memutus silaturahim. Memutus silaturahmi. Maka dari itu di bulan suci Ramadan ini, di momen yang paling bagus ini, yuk kita eratkan lagi tali silaturahim kita yang jauh. Kita kabari dengan menggunakan handphone, yang dekat kita dekatkan lagi dengan banyaknya kita berbincang dan lain sebagainya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Fahal aisaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladzina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum." Dan apakah jika kalian menguasai di atas muka bumi, lantas kalian melakukan kerusakan di atas muka bumi dan kalian memutus silaturahim, maka mereka itulah orang-orang yang Allah laknat dan Allah menjadikan mereka tuli dan Allah menjadi penglihatan mereka buta. Ini ancaman bahwasanya orang yang memutus silaturahim itu akan dilaknat Allah dan dibutakan penglihatannya dan akan dimasukkan ke dalam neraka. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, derajat menyambung silaturahim ini terhadap kerabat maupun teman dan lain-lainnya itu ada 3 tingkatannya. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan yang paling afdol, paling mulia, paling utama, yaitu menyambung tali silaturahim terhadap kerabat, terhadap keluarga. Jangan sampai gara-gara masalah yang sepele itu bisa merenggangkan tali silaturahim antara kita dengan keluarga kita. Karena kalau semuanya bukan keluarga, siapa lagi yang akan membantu kita ketika kita dalam kesulitan? Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Laisal wasilu bil mukafi, walakin al-wasil alladhi idza quti'at rahimuhu wasalaha." Bukanlah seorang penyambung silaturahim, yang sejati adalah menyambung silaturahim kalau dibaiki. Akan tetapi
penyambung silaturahim yang sesungguhnya, yaitu jika dia diputuskan silaturahim, dia tetap menyambungnya. Hadis riwayat Bukhari. Ini tingkatan paling tinggi. Kemudian ada tingkatan yang kedua, yaitu tingkatan silaturahim jika kerabat berbuat baik. Kalau tadi yang pertama, jika kerabat itu melakukan keburukan kepada kita, memutus silaturahim, tapi kita berusaha untuk menyambung silaturahim. Tetapi yang kedua ini adalah menyambung silaturahim jika kerabat itu berbuat baik. Kalau dibaiki, maka kita sebagai manusia hendaknya juga berbuat baik juga. Maka perbuatan baik harusnya dibalas dengan perbuatan baik. Kalau bisa lebih baik lagi. Kalau semuanya ada yang bawa ke rumah makanan cuma ngasih gorengan, kita juga harus mengembalikan barang itu, mengembalikan piring dengan isi yang lain. Jangan sampai kosong gitu ya. Kalau semuanya dikasih kebaikan, kita balas kalau bisa ya lebih baik lagi. Dan yang terakhir, yaitu tingkatan yang ketiga, yaitu tingkatan yang paling buruk dan haram yang menyebabkan masuknya neraka, yaitu memutus silaturahim. Yang pertama, tidak menyambung silaturahim. Kemudian kita juga cuek, tidak memperhatikan kepada kerabat ataupun teman, atau justru teman-teman di kelas kita putuskan silaturahim. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian tidak menghubungi mereka, tidak berbuat baik kepada mereka, bahkan berbuat kasar, main tangan, main fisik dan sebagainya. Maka ia telah melakukan perbuatan yang terancam dengan neraka jahanam. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk orang-orang yang menyambung silaturahim dan menjadikan kita orang yang bersabar. Seandainya ada kerabat, teman, ataupun siapapun yang berbuat kepada kita, kita tetap menyambung silaturahim. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.